Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina dengan NIM A11121068. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis dari model pembelajaran. Untuk yang pertama, yaitu model pembelajaran berbasis keterampilan. Model pembelajaran berbasis keterampilan adalah suatu metode pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa, bukan hanya pengetahuan semata. Dalam model ini, siswa belajar melalui tindakan atau praktek langsung, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka secara efektif. Dalam model ini, guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk siswa agar dapat belajar secara efektif. Pembelajaran berbasis keterampilan juga menekankan pada penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya yang dapat membantu siswa memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis keterampilan ini yaitu yang pertama, berfokus pada keterampilan dan kemampuan. Model ini menekankan pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa seperti keterampilan kritis, kreatif, berpikir logis, berkomunikasi, bekerja sama, dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran berbasis keterampilan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, simulasi, penugasan, proyek, atau praktik langsung. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi. Pembelajaran berbasis keterampilan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan kerjasama, berkomunikasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam model pembelajaran berbasis keterampilan. Yang pertama yaitu identifikasi keterampilan yang akan dikembangkan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi keterampilan yang ingin dikembangkan oleh siswa. Keterampilan yang ingin dikembangkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran. Tahap ini melibatkan perencanaan pembelajaran, termasuk memilih yang sesuai untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, serta merancang penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu latihan dan praktek. Tahap ini melibatkan latihan dan praktek keterampilan yang ingin dikembangkan siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan melalui latihan dan praktek di berbagai situasi. Adapun penilaian yang dilakukan dalam model pembelajaran berbasis keterampilan yaitu yang pertama, penilaian formatif. Penilaian dalam model ini harus bersifat formatif, yaitu penilaian yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan kepada siswa dan membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka. Kemudian yang kedua yaitu penilaian yang beragam. Penilaian dalam model ini harus beragam, baik dari segi bentuk maupun konten. Siswa harus dinilai melalui berbagai tugas seperti diskusi, presentasi, proyek, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian yang otentik. Penilaian yang harus otentik yaitu mencerminkan tugas dan situasi yang sebenarnya di dunia kerja. Ini akan membantu siswa untuk memahami bagaimana keterampilan yang mereka pelajari dapat diterapkan di dunia kerja. Untuk yang kedua yaitu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung atau direct instruction (DI) adalah metode pembelajaran yang menekankan pada guru sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, guru memberikan instruksi langsung pada siswa dan memastikan bahwa setiap siswa memahami materi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Model pembelajaran langsung biasanya digunakan untuk mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Untuk ciri-ciri dari model pembelajaran langsung yaitu yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran. Guru memainkan peran aktif sebagai sumber informasi dan instruksi. Mereka mengatur dan mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa memahami materi. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada keterampilan dasar.
Model pembelajaran langsung digunakan terutama untuk mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga yaitu materi disajikan secara sistematis. Materi diajarkan secara bertahap dari konsep dasar ke tingkat yang lebih kompleks dan disajikan dengan cara yang jelas dan sistematis. Kemudian yang keempat yaitu siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui latihan, diskusi, dan pertanyaan. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi dilakukan secara berkala. Evaluasi dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa siswa memahami materi dan memberikan umpan balik yang relevan untuk memperbaiki pemahaman mereka. Kemudian, tahapan-tahapan yang dilakukan dari model pembelajaran langsung, yaitu yang pertama, pendahuluan. Guru memberikan pengantar tentang topik pembelajaran yang akan dipelajari serta menjelaskan tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu demonstrasi. Guru mendemonstrasikan atau menunjukkan bagaimana suatu kegiatan dilakukan atau bagaimana suatu konsep atau prosedur bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu praktek. Setelah demonstrasi, siswa akan diminta untuk melakukan praktek dengan bimbingan guru. Dalam tahap ini, guru memberikan umpan balik terhadap kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan memberikan bimbingan untuk perbaikan. Yang keempat yaitu diskusi. Guru dan siswa melakukan diskusi tentang materi pelajaran yang telah dipelajari. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memperjelas konsep yang belum dimengerti. Adapun penilaian yang dilakukan dalam model pembelajaran langsung yaitu yang pertama, tes tertulis. Tes ini berupa kumpulan soal pilihan ganda, isian atau esai yang harus dijawab oleh siswa dalam jangka waktu tertentu. Tes ini dilakukan untuk mengatur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, tes lisan. Tes ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada siswa secara lisan. Tes lisan ini berguna untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran serta kemampuan siswa dalam menyampaikan jawaban secara lisan. Kemudian yang ketiga yaitu praktikum. Praktikum dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang mencakup berbagai jenis tugas seperti hasil karya seni, karya tulis, atau tugas proyek. Portofolio ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam membuat karya atau tugas yang berkualitas. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan tentang kedua model pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.